Itu feel-nya orang kan beda ya, jadi ada orang baru masuk yang udah aduh kayaknya asik tempatnya ya. Itu yang salah satu mereka akhirnya datang lagi bisa dilanjutkan Pak. Seperti saya bilang tadi, awal mula hotel ini berdiri itu kita justru restoran yang dulu punya ada Pak, si bambu kuning sama spa ini. Tamu mulai datang. Tamu sudah mulai datang. Kalau tamu dari statistik kita nomor 1 masih Indonesia. Lebih untuk grup-grup karena kita punya stage-nya di center, jadi teman-teman yang mau punya kegiatan apa ya istilahnya itu gathering atau special dinner bisa di sana. Di Bambu Kuning. Halo, selamat datang di My World TV. Di acara My Jalan-Jalan. Sekarang kita berada di Royal Casa Ganesha bersama dengan Ibu Kiki. Ibu Kiki, selamat siang Bu. Selamat siang Pak Arta. Terima kasih Bu, kita sudah disambut ke sini. Ibu Kiki di Royal Casa Ganesha sebagai apa Bu? Saya di Sales Department. Sales Department. Ya, sebagai Director of Sales di Royal Casa Ganesha. Director of Sales di Royal Casa Ganesha. Dan Ibu sendiri di sini sudah berapa lama? Sudah mau jalan 2 tahun. Sudah mau jalan 2 tahun. Ibu memang terjun di dunia pariwisata. Saya dari Brojol sudah di Bali dan kebetulan karir dari awal juga sudah di hospitality. Mulai dari tahun berapa Bu? Saya mulai di hospitality dari tahun 99 ya, 2000-an, dari mulai magang-magang kuliah gitu. Tahun 99 sudah mulai di hospitality. Ya, betul sekali. Ibu kuliahnya di Udayana. Udayana. Ya. Jurusan Ekonomi Manajemen. Ekonomi Manajemen, tapi larinya ke hospitality. Hospitality itu apa Bu? Perhotelan. Hospitality yang awal karir saya di activity ya. Itu salah satu perusahaan rafting yang saat itu saya pertama kali awal karir saya sampai akhirnya di perhotelan. Di perhotelan Ibu tahun? Dari tahun berapa ya? Dari 2000-an ya, something ya. Tahun 2000-an ya, sudah di hotel. Sudah 2000-an jadi hotel. Sebelum Ibu ke hotel ini, Ibu kemana dulu sebelumnya? Sebelum dari sini ada satu properti karena kan COVID waktu itu ya. Ada COVID, saya manage resort di Ubud juga. Ubud Raya namanya, terus sebelumnya ada Visesa. Jadi ya dari itu Visesa, terus yang paling lama sih kalau ini karirnya di Taman Safari ya. Taman Safari. Saya hampir 9 tahun di sana. Taman Safari yang di Bypass Ida Bagus Mantra. Benar sekali. Oh, Ibu ada di sana dulu ya? Iya. Sebagai apa di sana Bu? Sama juga di sales ya. Dari Taman Safari baru pindah ke? Baru mulai lagi hotel sehingga akhirnya end up di sini. Di sini namanya? Royal Casa Ganesha. Dan Ibu di sini sudah 2 tahun? Hampir 2 tahun sudah. Kenapa Ibu pindah ke sini Bu? Perjalanan tuh proses ya, jadi saya tidak pernah berpikir harus kemana dan bagaimana. Cuma dalam perjalanan saya memang akhirnya ke sini dan saya menikmati karena once saya gabung 2 tahun yang lalu kan baru COVID baru selesai. Jadi dari sisi demand masih belum banyak, properti juga masih banyak yang harus ditata. Maksudnya hotel ini kan harus dibenahi. Jadi satu hal yang membahagiakan sih kita bisa proses dari yang saya masuk masih yang cukup challenge sampai akhirnya saat ini sudah mulai bergeliat, sudah mulai tamu mulai datang. Tamu sudah mulai datang. Tamu kebanyakan tamu dari mana Bu? Kalau tamu dari statistik kita nomor 1 masih Indonesia. Indonesia, terus dibarengi ada India, ada Rusia, ada Korea, ada China juga mulai masuk. Wow. Kalau dilihat dari letak geografisnya Bu, tepatnya ini di mana Bu? Kita di Lotundu. Lotundu. Ya, di Lotundu Ubud. Lotundu Ubud. Dengan view-nya rice field kayak gini Bu ya. Betul sekali, ada rice field, ada Gunung Agung, somehow kalau tidak lagi mendung. Jadi ya tempat kami kenapa strengthness-nya dari tempat yang maksudnya bicara Ubud ya.
kita akses masuknya, terus parkir bisnya sangat memadai untuk yang skala besar. Royal Casa Ganesha. Kenapa kita harus menginap ke sini, Bu? Ada apa di sini? Oke, pertanyaan yang cukup bagus nih Pak. Kenapa kita harus nginep di sini? Satu, kalau dari distance ya, kalau bicara kita dari airport ke sini, nah itu nggak jauh. Jadi hampir lurus-lurus aja, karena kita dibilang senternya Ubud, ya kita dekat dari center, tapi kita belum memasuki. Jadi ada beberapa klien yang memang mencari posisi-posisi yang mudah secara aksesnya masuk. Itu. Terus yang kedua, di sini benar-benar tempatnya ya seperti yang Bapak lihat sendiri kan, benar-benar view-nya, dan kita ke tempat mana-mana objek wisata. Contohnya grup saya kemarin dari sini mau rafting ya, dia nggak terlalu jauh kan. Mau ke Kintamani, mau ATV. Jadi dari sini mau menuju tempat-tempat destination lainnya itu sangat terjangkau, terlalu jauh lah. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga ya banyak ada pilihan, opsi-opsi selain leisure, mau berkegiatan meeting pun juga bisa, karena kami ada fasilitas meeting bisa sampai 200 orang, kan 250 tergantung dari style seatnya ya. Terus kita ada untuk kita bicara dari depan, Bu. Kita bicara dari depan. Saya baru masuk ke sini, pemirsa My World TV dimanapun berada. Baru masuk ini parkiran begitu luasnya. Betul sekali. Parkir begitu luasnya dan memiliki lobi yang memang sangat nyaman menurut saya ya. Nyaman, dan lingkungan ini adalah lingkungan tengah sawah. Yang dilingkari dengan sungai. Cocok sekali tempat ini buat yoga, retreat, terus jogging track juga bisa, Bu. Trekking juga bisa. Nah, setelah masuk dari lobi tadi ada saya lihat bangunan apa itu, Bu? Bambu kuning, iya. Kita punya ikon kita juga yang bambu kuning restoran. Jadi kita ada 2 restoran, ada bambu kuning sama Tampak Siring restoran. Jadi bambu kuning ini konsepnya memang lebih untuk grup-grup, karena kita punya stage-nya di center. Jadi teman-teman yang mau punya kegiatan istilahnya itu gathering atau special dinner bisa di sana. Di Bambu Kuning. Dan menu-menu kesehariannya ada di sana. Iya, betul. Itu kita buka memang untuk lunch dan dinner. Lunch dan dinner. Dan untuk typical menunya lebih ke Balinese dan Nusantara. Untuk kapasitas berapa orang, Bu? Kalau di Bambu Kuning bisa sampai 150 orang. 150 orang yang panggungnya di tengah-tengah tadi saya lihat ya. Betul sekali. Panggung di tengah-tengah, jadi ya grup kita kemarin ya kurang lebih ada sekian. Nah, kita masuk, Bu, tadi dari Bambu Kuning itu kita menuju ke ruangan meeting ya. Iya, ini ke ruang meetingnya yang Bapak lihat yang sebelah Bambu Kuning itu yang kecil, kapasitas 30 orang. Nah, yang kedua kita masuk yang besar, nah ini ke yang bilang sampai bisa 200 orang. 200 orang. Di dalam ruangan meeting tuh seandainya minta dinner itu boleh, Bu ya? Bisa. Boleh, Bu ya? Pengalaman waktu COVID kemarin itu pasca COVID ya, kita sudah pernah handle wedding lagi di sana. Wedding Balinese wedding di situ. Iya. Terima kasih ya, Mbak ya. Kita menuju ke ruangan meeting kapasitas 250 orang. Di dalam ruangan tersebut ada panggung, saya lihat. Iya. Ada, bisa juga dipakai sebagai tempat dinner. Bisa pakai dinner, itu multifunction room, Pak. Mau bisa dinner, bisa untuk orang yoga. Somehow kan orang mau yoga yang indoor. Nah, kita ada bisa pakai itu. Di situ. Dan saya juga lihat untuk jalanan tembusnya besar-besar ya, dari restoran ke ruang meeting ke ruangan multifunction tadi itu jalannya gede-gede sekali semua, Bu ya. Oke. Kalau luasnya tempat ini berapa luas, Bu? Kurang lebih sekitar 1,5 hektaran ya, Bu. 1,5 hektar untuk luas tempat ini, Bu ya. Iya, kurang lebih dari depan deh. Dan jumlah kamar secara keseluruhan? 79 untuk saat ini. Masih bergerak nih, Pak. Masih agro akan target sih 100 kamar lah ke depannya. 100 kamar. Ya. Dan untuk saat ini ada 79. Jenis-jenis kamarnya apa juga? Leading kategori kita deluxe, deluxe room, ada deluxe garden, ada yang di building, terus kita punya villa juga, ada yang 2 bedroom sama 1 bedroom villa.
2 bedroom, ruang bedroom villa. Oh, ada villa, ada villa, ada room building. room building. Ada yang deluxe garden yang memang separate, yang seperti kita lihat tadi, itu kita punya Grand Deluxe sama Deluxe Garden, ada total 20 kamar di sana. Istimewanya apa Bu kamar di sini? Semua ada uniqueness-nya ya, jadi beberapa orang yang memang mau view garden, yang asking nggak mau di higher floor, ya, Deluxe Garden menjadi pilihannya. Dan lebih secara desain lebih modern, minimalis. Kalau di Deluxe Building, ya tentunya di building dia punya view juga, view-nya ada yang ke sawah sama ke pool, sama ada yang ke jungle. Itu bedanya. Wow. Kalau di villa ya tentunya mereka punya private pool sendiri, dan kalau untuk view-nya tropical garden. Tropical garden. Berapa unit Bu villanya? Ada 6. 6 Bu ya. Wow. Pemirsa My World TV, tempatnya begitu nyaman, cozy, pelayanannya ramah, dan fasilitas yang ada di sini merupakan fasilitas ketenangan dan kedamaian. Dan saya lihat di sini ada fasilitas yoga juga Bu. Oke, betul sekali. Yoga retreat benar-benar menjadi apa ya, salah satu backbone kita juga ya. Maksudnya market kita yang kedepannya akan banyak juga dari mereka-mereka ini. Dan memang asiknya sih kalau handle mereka kan dia long staying ya, long staying, dan lebih calm dari sisi FB juga, karena mereka akan konsumsi kan makan pagi, makan siang. Ya itu sih, dan bisa mereka juga datang karena alasannya ya salah satu surroundnya ya, sekelilingnya sama auranya menurut mereka, dan tempat-tempat yoga yang kita punya beberapa tempat di sini. Kalau dihitung-hitung kita ada sekitar 5, ada di Bambu Salah, ada di rooftop, di 2 meeting Puri Agung, Puri Raharja, ada di Singaraja Hall, dan di sini pun juga bisa orang melakukan yoga. Yoga Bu ya. Okay. Wow. Jadi banyak pilihan. Ada kelas-kelas yoga juga di sini. Untuk saat ini kita punya 1 kali seminggu untuk yang in-house tiap hari Jumat, dan sisanya mereka biasanya sudah arrange sendiri Pak. Jadi kita hanya siapin venue, dia udah arrange guru-guru dengan guru lokal yang ada di Bali. Oh. Dan kita juga lihat ada fasilitas spa tadi di depan Bu ya. Benar sekali Pak, itu hampir kita lupakan. Jadi spa kita ada 7 unit. Kalau untuk 14 orang sekali masuk, untuk small group itu kita bisa. Kita ada rooftop, sebenarnya di atas itu ada gymnya juga Pak. Kita punya gym sendiri juga dia. Oh, ada gym juga. Benar. Ada gym, ada meeting room, ada multifunction ruangan. Ada spa, ada restoran, dan tentu di sini difasilitasi dengan jogging track. Iya, betul. Dan soronnya tadi, soron untuk yoganya adalah suara-suara alam. Betul. Air, angin, burung. Benar sekali. Jangkrik mungkin malam hari Bu ya. Sembereretan apa namanya tuh bahasa? Tumbereretan. Ya. Kalau okupansinya bagaimana Bu? Kalau okupansi seperti yang saya sampaikan, di kuartal kedua ini sudah compare to kuartal pertama jauh lebih stabil, sudah mulai meningkat. Rata-rata kita ya untuk saat ini sudah berapa hari ini kita di angka 80% ke atas. Di angka 80% ke atas. Ada namanya beberapa tanggal yang agak low, tapi overall cukup bagus lah, dan masih terus akan ditingkatkan. Wow. Apa yang membuat mereka balik lagi ke sini Bu? Apa ya? Satu ya seperti ya mereka nyaman. Jadi once mereka kesini mereka nyaman. Gak jarang once dia nginep, aduh saya mau datang lagi bawa grup yang lain, dan itu sudah terbukti dengan beberapa grup yang ada memang begitu. Jadi dia senang karena tidak maksud aksesnya, nah itu yang akses benar-benar, apalagi tamu-tamu kita yang dengan bawa bus kan, bawa bis besar itu, kalau udah kesini udah dia lebih mudah. Ya nyaman aja sih, itu feel-nya orang kan beda ya, jadi ada orang baru masuk yang udah aduh kayaknya asik tempatnya ya, itu yang salah satu mereka akhirnya datang lagi. Nyaman Bu ya. Nyaman. Fasilitas sudah bagus, rooftop, tempat massage, gym, jogging retreat, yoga, restoran,
kolam renang, Betul. ada villa, ada room building, Iya, ada ruangan multifunction. betul. Pertanyaannya Bu, makanannya enak Kak? Nah itu Pak, nggak usah diragukan Pak. Seperti saya bilang tadi, awal mula hotel ini berdiri itu kita justru restoran yang dulu punya ada Pak, si Bambu Kuning sama Spa ini. Oh restoran Iya, Bambu duluan. Kuning ini yang lebih established dari kita. Hingga akhirnya Royal Casa Ganesha ini ada. Royal Casa Ganesha ada karena Iya, awalnya justru dari si Bambu Kuning restoran, Bambu Kuning dan restoran. Kahyangan Spa itu sendiri, kan. Wow. Makanya adalah si Royal Casa Ganesha sekarang. berarti restoran duluan dan makanannya pasti enak ya. Astun Kare. Jadi kita di sini tidak semata-mata harus stay aja. Syukur-syukur sih memang itu harapan kita. Tapi nggak jarang beberapa grup kita yang mereka kadang stop by, ada Ubud makan siang di tempat kita. Ataupun memang kebutuhannya mungkin hanya dinner di tempat kita. Gitu. Bu, di Ubud ini untuk kompetitor banyak sekali tempat-tempat seperti ini. Oke, betul sekali. Banyak sekali menyajikan bangunan yang menyatu dengan alam. Benar. Apa yang Ibu bisa sampaikan kepada teman-teman kita sebelum mencoba tempat ini belum lengkap? Apa Bu? Apa ya? Ya, jadi kalau ke Ubud belum mampir ke Royal Casa Ganesha itu masih belum komplit. Jadi apalagi kita sekarang punya Bambu Sala yang bener-bener menyatu lah sama alam. Jadi bisa menikmati hidangan sambil menikmati alam. Menikmati hidangan sambil menikmati alam. Betul sekali. Jadi komplit lah bisa di sini. Capek bisa spa kan. Jadi ya bener-bener all in one lah Pak kalau di sini. All in one Bu ya. Dan pasti datang lagi. Astun Kare. Kebanyakan sih repeater kita cukup tinggi di sini Pak. Pemirsa My World TV dimanapun berada, percaya nggak percaya, suka nggak suka, sedap nggak sedap, kalau tidak dicoba, maka kita tidak akan pernah tahu apakah kita menyenangi atau tidak menyenangi. Jadi pemirsa My World TV dimanapun berada, selamat mencoba dan bila mana datang ke Bali, wajib datang dan menginap di Royal Casa Ganesha. Semoga bermanfaat informasinya, salam sehat, berbahagia. Terima kasih Bu. Oke, sukses.